Pagi Bambang, Pak Bambang. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Muhammad. Hai Panda, selamat pagi, shalom. Sandi, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk tap-tap layar. Ya, shalom, selamat pagi. Hai Pania, shalom, selamat pagi. Terima kasih Sandi. Terima kasih untuk tap-tap layarnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai Pak Rio, Ambon. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Tentu ada sukacita ya menyambut pagi. Salam sehat, bahagia selalu ya. Zat Angko Value. Zat kental betul, iritnya betul, awetnya lama betul. Berhadiah tunai langsung tanpa riba. Dapatkan di toko bangunan terdekat. Emma, welcome. Shalom, selamat pagi. Malingga, welcome.
Bapa yang mengasihi, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendiri, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Makasih yang sudah bergabung, makasih untuk chat layar ya. Semoga pagi ini semuanya sehat dan bersuka cita oleh karena rahmat Tuhan. Kita boleh ada dan tetap ada, bisa jumpa walaupun cuma lewat TikTok. Terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Ya, shalom Mama Maria Garet ya. Hai, apa kabar? Ini Ibu Merke Bitung. Makasih sudah bergabung. Engkau sungguh baik. Apa kabar Ibu Merke? Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Nutraforwhite Beauty Coffee. Good mood, good look. Sabar ya, ada kamu.
malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau, pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Hai Esther, ajari aku Tuhan untuk mengasihi, jadikanlah diriku orang yang berguna. Shalom, selamat pagi Pak Daniel. Makasih sudah bergabung. Ya, shalom. Kobarkan pesananmu dengan gratis ongkir di GrabFood Resto legendaris. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Apa kabar, Yanti? Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Ya. Hai, Sisilia. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Itu lagu, tolong lagu Stella. Request lagu satu. Boleh ya? Iya, Tak satu pun. tak satu pun. Ya, mudah-mudahan aku bisa ya. Kalau enggak, berarti Pak Daniel yang nyanyi. Ngadi-ngadi nih Yanti nih, suruh saya nyanyi. Ampun. Hanya satu. Tak satu pun. Oh, tak satu pun. Oke. Iya. Tak satu pun ya. Oke. Iya, pokoknya kalau aku nggak bisa nyanyi, Pak Daniel yang nyanyi. Ay, ngadi-ngadi host. Iya, Bu Francisca, welcome. Shalom, selamat pagi. Ini mulai error lagi ini. Signal di sini kurang bagus. Sering error-error. Sama. Di sini juga begitu di dusun Palembang ini. Oh, di Bluetooth mode Palembang ya. Di connected. Palembang. Itu ya, Pak Daniel. Oke. Ya, pagi juga shalom. Mana host? Aku nggak tahu lagu ini bener. Harus apa? Lagu Tuhan, nggak boleh itu. Iya. Bener, aku nggak tahu. Mungkin refnya atau gimana ya? Dari kasih-Mu Tuhan, Sahabatku, penderitaan tak satu pun, tak tak satu. satu pun.
seperti kau Yesus saja sejati. Shalom, selamat pagi Bu Jenny. Makasih sudah bergabung. Kau Yesus Sahabatku. pagi juga Francisca, anak ayah sudah bergabung. Tuhan memberkati kita semua ya. Apa yang dapat memisahkanku Oh gitu ya. dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Meniniakan penderitaan Tak satu pun, tak tak satu. satu pun. Yang hafal lah, yang hafal. Ini agak sulit ini memang. Kadang-kadang lupa saya juga. Iya. Semua karena anugerah Tuhan ya. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Ayo, karena nggak tahu lagu apa lagi, ayo. Pak Daniel, sorry aku benar-benar nggak tahu karena dulu kan aku sering pakai Kidung Jemaat. Iya, dulu nggak tahu ya nggak. Sekarang harus tahu. Oh gitu ya, iya memang Iya harus tahu. jadi PR ya. Ya, sekarang lagu. Saatku bertobat ya, dicoba ya. Oke, Ya, silakan. shalom. Ya, shalom Ibu Tini. Welcome, makasih sudah bergabung. Halo, anak ayah Tini sudah bergabung. Tuhan memberkati. Apa Iya. kabar anak Tini? Naik anak Tini, naik. Iya. Naik anak Tini. Enggak ada ya. Iya. Oh, dari Ambon, iya. Salam kenal juga. Dari Kediri, tapi saya asli Manado. Kalau Pak Daniel ini Palembang ya. Aku ada teman di sini, Pak Daniel. Cina Palembang dia. Punya depot empe-empe. Saya ke Cina. Iya, Jamba. Oh, di Jamba, iya. Berarti harus 6 ini. Apa ya 6? Bikin 6. Komalnya 6. Iya. Iya. Iya, udah tak Jamba itu. Anak Tini silakan bergabung terima. Mana Tini itu? Jamba juga tuh Tini. Sudah di Jamba itu Pak Daniel. Waduh. Kok mental ya? Signal memang kurang bagus ini. Selamat pagi, host. Ya, selamat pagi, shalom. Halo. Ya, Pagi. luar biasa ya hari ini kabarnya. Biasa. Ya, ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut, Pak Daniel, yuk doa yuk. Biar enak yuk. Siapa yang Host yang buat doa ya.
Ya hostnya itu, yang ini Aku. soalnya host. Host membawa doa kan? Iya hostnya. Berarti Siapa yang harus bawa doa? aku. Harus yang dituakan dong, Siapa Pak yang bawa doa? Daniel. Enggak Ya. punya Terserah, roomnya. mau Pak Lingga boleh, Pak Daniel boleh. Ayo, siapa kita Pak Daniel yang buat doa? Enggak Ayo. itu soalnya roomnya siapa? Itu yang Oh gitu ya. Nah, Oke itu oke. tolong Ya. ya, tolong sekalian didoakan ya, Francisca ya, yang lagi sakit, nggak bisa bicara. Oh suara. iya iya. Oke ya, Oh sekalian ya. suaranya. Iya. Ya, oke, Oh iya iya. Iya. silakan. Ayo kita satu di dalam doa. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa melalui anakmu Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur, berterima kasih kalau Engkau mempertemukan kami sekalipun itu hanya melalui TikTok. Tapi kami percaya Bapak ini bukan kebetulan, tetapi betapa cinta kasih-Mu dalam hidup kami sebagai satu persekutuan seiman, saudara bersaudara di dalam tubuh-Mu. Biarlah Engkau kiranya memberkati kami, agar tujuan kami bukan hanya karena sekedar live atau menyombongkan kepribadian kami, tetapi kami mau mengagungkan Engkau Tuhan lewat pujian Amin, kami, Tuhan Yesus. lewat tutur bahasa kami. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalaupun Engkau percayakan pada hari ini, di mana kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Francisca dalam keadaan sakit, suaranya tidak bisa keluar. Biarlah Bapak Engkau sembuhkan pita suaranya, tenggorokannya Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kesembuhan yang sejati adalah berasal daripadamu. Kami pun yang terhimpun di ruangan ini, mari Bapak Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, setiap pikiran kami, perasaan kami, agar kami ketika di dalam pembicaraan, di dalam pujian kami senantiasa memuji oleh karena kebenaran kasih-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Ya, gimana? Iya, itu katanya ada pagi ayah. Pembahasan kita tentang apa ya? Apa mau nyanyi-nyanyi dulu ya, biar enak ya? Enggak, kita angkat pujian, ya kan? Iya, angkat pujian dulu. Selamat pagi, anak Wayan sudah bergabung dari Bali. Bapak Daniel tinggal di mana? Welcome. Di Palembang. Palembang. Wow, Iya. jauh. Di Palembang. Kalau ibu hostnya tinggal di mana, Bu? Kalau aku stay di Kediri, tapi aku asli Manado. Oh, Manado. Jadi stay-nya Iya. Kediri. Iya, Sendiri. aku sendiri Saya heran dapat- kok aku ada di Kediri. Iya, sama-sama Bu Francisca. Ya, anggap aja Abraham ya, dituntun bawa ke sini keluar Iya. dari Manado ya. Heeh. Iya. Untuk mengabarkan firman Tuhan. Connected. Amin, amin. Ya. Satu Palembang, satu Kediri, satu Medan. Oh, Iya, jauh. luar biasa ya. Medan Biasa dekat kasih lah deh. Tuhan. Ya dekat lah Palembang sama Medan. Ya, berapa jam juga pas malam juga kan? 2 hari. 2 hari 1 malam. Kok Ya, gak nggak? bisa? Jadi marga apa Bapak Daniel? Margalim. Cina saya, Cina. Oh, marga Lim. Ya, ya. Connected. Bos, Iya, baru kalau apa Ibu Palembang. host? Bagaimana? Aku marga Armedi. Ya. Jadi kita ibarat rusa yang merindukan kasih sayang Tuhan. Kita menyanyi seperti rusa yang haus. Jess, makasih sudah bergabung. Lydia, shalom, selamat pagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mana suaranya ayah? Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu Tuhan. Kami boleh kuat hanya karena firman-Mu Tuhan. Karena Mazmur 19 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Haleluya. Bagai tanah yang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam dekapan indahnya kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Francisca ya, tappingnya ya. Inilah suara yang paling indah ya, paling bagus ya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Itu Oh iya ya, tepat. ya makasih ya sudah mau hadir ya. Ya shalom cinta Cikampe. Makasih sudah bergabung. Apa kabar? Naik Cinta, Bagaimana? anak ayah tuh. Oh Cinta, naik, anaknya anak ayah. ayah.
Ayo Banyak, dijambak ya. Dijambak iya, aja ya. banyak tuh anak-anak ayah di TikTok itu. Luar Cinta biasa. Tini Ayo. Teresa. dijambak. Semua Sudah, ya. iya. Sudah Iya. dijambak, nggak mau naik, baru diblokir kalau dia nggak mau naik komand. Begitu ya. Waduh. Halo Tasya, apa kabar? Tuhan Halo. memberkati. Halo, shalom. Selamat pagi semuanya. Halo Koko Daniel. Sehat? Iya. Sehat. Luar biasa Amin, ya. puji Tuhan. Iya. Cinta, Puji apa Tuhan, kabar Cinta? sehat. Haleluya. Halo Yaya, selamat pagi Yaya. Pagi juga Cinta. Pagi Apa kabar Hon, kamu? pagi Mami Iya, Tesya. selamat pagi. Iya, iya. Ya, Sudah sampai Udah di pada tempat kerja? sarapan. Belum Udah, yang udah, kedua udah. kali. Belum yang kedua kali. Koko belum hari belum kedua kali. kok yang Nggak tadi boleh 2 kali ya sarapan. Hah? turun. Yang Itu tadi sinyalnya turun tuh. ya, Ya, signal sinyal ya. kurang bagus. Bagaimana Pak Daniel? Ini Koko Daniel, ini ayah. Pembahasan Tahu. kita hari ini tentang apa ya? Tentang apa ayo? Apa mau cerita tentang Esther karena di sini banyak perempuan, atau mau cerita tentang siapa? Terserah. Mami lah. Kami serahkan. Ayo. Halo. Oh iya iya iya. Ya, shalom, shalom. Sekarang temanya ya, temanya cinta. Iya. Oh cinta. Cinta itu. Mentang-mentang ada anaknya Cinta naik ini kok. Ya sabun, anak kesayangan yang bungsu. Oh iya. Waduh, ini ada yang request katanya cerita tentang Lazarus. Waduh, Nah, ayo lanjut. Lanjut. tentang Lazarus. Bentar dulu ya Bun, aku beli pesawat dulu ya. Oke. Oh iya iya iya. Oke, Francisca. Oke, Francisca ya. Oh iya iya iya. Oke, kita tetap Cepat sembuh berusaha. Iya. Ya, kita tetap berusaha Biar aku bisa baca supaya Alkitab. Tuhan memberi Iya. penyembuhan melalui dokter-dokter yang Francisca datangin ya. Jangan khawatir ya. Tuhan selalu Iya, iya. membela kita ya, Francisca. Amin amin. Apapun yang telah terjadi harus kuat di dalam kehidupan kita ya. Iya betul Kita betul. tetap percaya. Kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Tak satu pun yang bisa membela kita, hanya Tuhan yang bisa membela kita. Amin amin. Amin, puji Tuhan. Thank you Francisca, dipulihkan, disembuhkan dari segala penyakitnya, suara pelit. Kok turun? Cinta, Cinta kok kamu jangan turun? ngadi-ngadi, Udah Cinta pergi. ya, turunin. Iya. Dia mau ke dokter katanya Hon. Bukan sih Cinta itu cinta ini. begitulah. Enggak, cinta memang begitulah. Kalau ada yang room-roomnya lagu rohani, cepat sekali dia turun. Ngadi-ngadi kan dia itu cinta itu. Oh naik. Naik lagi. Naik. Ketakutan dia Ya. kena marah. Ayo. Enggak, mungkin dia apa dia tuh. Mental ya. Mental. Bukannya mental itu, Dedek. Itu Begitu enggak ya. mental tuh. Memang ngadi-ngadi tuh cinta itu. Supaya penasaran kita di sini. Lingga, gimana? Nyanyi dong, Lingga. Ya lagu apa kita bikin Pak? Ya, lagu apa aja lah. Ya Yang nyanyi-nyanyi penting lagu dulu. rohani. Ya. Ganti-ganti lah nyanyinya. Tadi host sudah. Ya shalom, ini selamat Bapak pagi Pak Chief Kono ini. Ya ya. Salam. Salam semua ya dari Bandung. Kediri menerima dan semua yang hadir di dalam room. Jambak ya. Shalom, selamat pagi. Ya shalom. Harus. Kok nggak ada ya? Selamat pagi. Minta pertemuan tuh cinta. Jambak ngadi-ngadi kamu. Minta pertemuan tuh. Iya. Kok nggak ada ya namanya ini? Nah, namanya kamu Tadi ada namanya Cinta. Tapi di sini kok nggak bisa ya? Nah, Udah minta biar pertemuan. aku bagikan. Oh iya Dia iya. itu dia harusnya Jambak minta jambak pertemuan.
Jambak. Oh, nangis Nangis dia. dia tuh. Asinong namanya Kak. Iya. Asinong cinta. Ya udah kalau gitu nyanyi-nyanyi aja dulu, nanti masuk di dalam doa terus bawa firman ya. Oke. Nanti yang dipercayakan yang lingga apa cinta ini? Yang untuk firman. Siapa ya? Cinta naik dulu Cinta. Kamu tuh jangan nangis di bawah tuh. Tapping kamu ini. Mana kok? Di aku kok nggak ada ini. Nggak bisa kok, nggak ada namanya ini. Tadi kan sudah tak anu. Ada. Francisca namanya tadi, oh. Ya. Suka. Namanya Asinong. cinta. Namanya Asinong. Asinong Kenapa, cinta. Kenapa? Nggak ada itu namanya, nggak ada tuh. Nggak ada tuh Nggak namanya ada itu. di sini. Iya. Nggak ada di sini. Nggak. Di sini juga nggak ada tempat ayah. Iya. Ini nggak ada, cuma adanya ini Pak Daniel. Ayah, Tresea, Mungkin Tresya, udah Malingga. kabur deh. Udah kabur deh itu Cinta. Iya. Ya makasih untuk tetep layar. Firmanmu Pelita bagi kakiku. Langsung masuk firman Tuhan. Iya. Cinta bergabung lagi. Naik Cinta. Minta Ayo, Cinta. permintaan tamu itu nah. Nah, udah. Udah terkirim kok. Mungkin jaringanku juga. Iya, Iya. jaringan. Salam Cinta yang kedua kali ini salamnya ini. Yang Salam. pertama mental. Kayaknya tadi urapannya hilang sebentar ya, jadi nggak bisa naik. Iya tuh. Oke. Kurang urapan. Firmanmu. Manmu pelita bagi kakiku, terang bagi Mana musiknya host? Mana iya, musiknya host? Iya, sabar. Amin. Tetap sabar ya Cecep kita ini, anak-anak makasih Tuhan. sudah bergabung. Ini anak ayah dari tadi dia di pertama kali bergabung. Sinyalnya cinta tuh. Iya. Hai, sinyal cinta tuh datang tuh. Bluetooth mode. Mana ada cinta, ada Tini. Connected. Sudah sampai kerjaan. Siapa ya? Ya nggak apa-apa. Aku lagi di Udah mes ini, udah baru selesai. Iya sudah sampai di tempat kerjaan Cinta. Iya, udah di kerjaan. Malam nginep kok di mes. Oh. Tadi naik tapi gagal. Ya, mesti ada urapan di sini. Tadi juga urapan Sakura nggak naik-naik, Mang. Oh gitu ya. Kalau ayah kalau ayah bukannya minta naik loh, dijambak deh sama Yanti itu. Oh tadi iya. Waduh, Butini katanya tadi sudah naik tapi gagal. Iya. Nanti sabar ya. Ayo kita ambil sikap hati di dalam persiapan untuk firman. Sinyalnya, Mam, tadi juga. Saya susah. Iya, naiknya. memang. Iya. Ini juga saya 3 kali nih. Firmanmu kita bagi kakiku terang bagi jalan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami. Tanpa firman kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa Tuhan, karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Engkau taruh setiap firman di dalam mulut kami seperti Yesaya 51 ayat 16 berkata, Aku menaruh firman di dalam mulut kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Untuk menyambut firman Tuhan, siapa yang doa firman? Ayo. Cinta, ayo Cinta. Oke. Yuk kita satukan dalam doa. Biar hadirat Tuhan turun dan Tuhan berkata-kata melalui firman-Nya buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sebelum hamba berdoa Tuhan, Kau menguduskan, menyucikan hamba-Mu ini segenap roh, jiwa, raga hamba, agar hamba layak berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang akan nanti dibawakan sama saudara kami Tuhan. Tuhan, Kau menyucikan kami semua, menguduskan kami, agar biarlah Engkau menyuarakan suara-Mu melalui firman ini Bapa. Terima kasih Bapa atas kebenaran yang akan Kau sampaikan kepada kami. Bila Engkau mengurapi kami semua yang ada di rumah ini, terutama Kak Yan Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun atas kami semua, dan hikmat marifat-Mu melimpah atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan apa yang menjadi kami acarakan pada hari ini. Kami percaya bukan kebetulan ya Bapa, tetapi Engkau punya rencana yang indah kepada kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih serta kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Monggo. Pembawa sharing siapa? Ayah. Siapa yang bawa firman? Ayah apa yang Malingga? Yang laki-laki lah Kak. Malingga. Iya benar. Malingga. Iya. Geya, makasih deh. Geiva, makasih sudah bergabung. Terima kasih Cecelan sudah bergabung. Mari ya kita. Kalau buat sharing kita, kalau bawa firman laki-laki ya. Iya. Pak Daniel lagi membawa Pak Daniel. Gak usah. Saya lagi kurang itu sehat badan saya ya. Saya kurang fit ini Pak.
Sama Eh, lu. Ya, ayo imam laki-laki, satu kata nanti yang penjelasannya ayo. bisa, perempuan kan sharing, perempuan bisa. Yang penting yang bawa firman laki-laki belajar kita dari kebenaran. Iya, benar. Ya, Pak. Shalom, selamat pagi semua yang sudah bergabung ya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Diambil dari mana kira-kira? Di mana ya? Apa kitab Esther atau apa yang tadi menyangkut apa yang Pak Daniel sampaikan tadi? Bagaimana ini yang Lazarus ya? Mau siapa yang mau menyampaikan firman? Lazarus boleh juga. Iya. Lazarus juga boleh. Lazarus saja yang baca. Tuhan memberkati ya. Yang sudah Terima memberi kasih ya. floor-floornya. Ya, diberkati bunga-bunganya. berlipat-lipat ya. Eva Jo Terima kasih ya. memberkati selalu Tuhan ya. Iya. Tuhan Oke. JLU, Jesus love you. Oke, kita jangan bacaan tapping ya. Ingat, kita jangan bacaan tapping ya. Kita fokus ya di dalam firman Tuhan Iya, ya. betul. Iya. Oke ya, yang tapping biar Tuhan yang memberkatin ya. Tetap Amin, siapa amin. yang membawa acara ini silakan. Apa Yanti silakan ya. Haleluya. Kalau begitu kita baca di dalam kitab Esther 1 ayat 1. Apa kita baca sampai terakhir atau gimana? Kitab Esther. Kitab Esther 1 ayat 1 sampai 10 aja ya. Ya, Esther Ini 1 mau ayat baca 1 sampai 10. 10. Apa mau baca bergantian atau saya yang full baca? Silakan. Oh sajalah yang full bacanya, ya kan? Full aja. Ya udah. Iya. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Esther 1 ayat 1. Soalnya di rumah. Iya. Soalnya di rumah saya hanya Bible bahasa Karo yang ada hor. Bahasa Indonesia lagi dengan tinggal perikop di Belawan. Iya, dengan perikop Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakannyalah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaan, dan keindahan kebesarannya yang tersemarak. Berhari-hari lamanya sampai 180 hari setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda tergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas langit, puala marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Behuman, Bista, Harbona, Bagda, Abagda, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjelaskan apa Koko Ayah Daniel atau Malingga, gimana?
Silakan yang lainnya yang jelaskan ya. Silakan yang lainnya Izin menjelaskan. tidak Iya, dikasih izin. Iya. Berkah Siapa yang selalu. jelaskan? Ya, Ibu Tresya, atau saya mencoba awal biar nanti sambung menyambung ya. Oke. Ya. Jadi peristiwa Raja Ahasveros ini dia mempunyai istri namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti ini elok parah. Pokoknya orang kalau dibilang di sini sangat cantik. Jadi di dalam perayaan pesta yang dilaksanakan oleh Ahasveros ini, dia ingin menonjolkan kepada semua masyarakat, terus beberapa kerajaan yang ada di sekitar dia itu untuk menunjukkan bahwa istrinya ini cantik. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ratu Wasti ini dengan keangkuhannya, dia justru berpesta sendiri, tidak mengikuti tuan rajanya, suaminya ini, sebagai raja yang mengadakan pesta yang dihadiri dengan beberapa kerabatnya, dari orang yang besar sampai kecil. Di situ disiapkan anggur yang mewah, makanan-makanan yang mewah. Terus si Wasti ini yang seharusnya diperintahkan raja untuk memperkenalkan diri, dia dengan keras hati, dia menolak, dia tidak mau. Dan ini memang sudah menjadi firman Tuhan yang nantinya akan diganti, yaitu Esther. Nah, sementara Esther ini merupakan orang yang penurut, taat. Ya, istilah kata kita sebagai umat terhadap sebagai rakyat taat kepada raja, kita pun sebagai umat yang taat kepada raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Ya. Tetapi Esther ini sekalipun dengan kerendahannya, dia dengan ketakutan sebenarnya, oleh karena keterbatasan dia dari rakyat biasa, dia takut. Tetapi ada satu kekuatan dari omnya sendiri, yaitu Mordekai. Dan di situ pun ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi di dalam menjalani hari-hari, di mana ketika Esther ini menggantikan posisi Ratu Wasti, ada banyak orang yang tidak suka, termasuk para panglima yang ada di situ, yaitu si Aman ini. Nah, jadi bagaimana sikap Esther? Dia menunjukkan bahwa kekuatan yang dia miliki itu bukan dari dia sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan melalui omnya juga ini. Jadi mereka itu untuk menentang berbagai-bagai tantangan yang ada di situasi waktu masa-masa Raja Ahasveros ini, di mana ada pasukan yang tidak menghendaki adanya kehadiran Esther ini. Nah, dengan begitu Mordekai memberitahukan kepada Esther harus berpuasa. Jadi kekuatan yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Karena kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak ada kemampuan untuk dapat melakukan ini dan itu. Jadi oleh karena kerendahan hati Esther ini, dengan tuntunan ini pamannya Mordekai, mereka itu dimenangkan. Mereka melalui dengan puasa, maka raja pun bersimpati terhadap Esther, sehingga dia bisa menggantikan posisi Ratu Wasti ini. Jadi saudara-saudara, ini adalah merupakan gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang kita merasa angkuh, merasa bahwa kita ini paling benar. Sebenarnya kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Di sini kita belajar bahwa seperti firman bilang, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Di sini kita belajar untuk tidak mengikuti keangkuhan daripada Ratu Wasti, tetapi kita mencontoh kerendahan hati daripada Esther ini, di mana dia tidak mau bermegah oleh karena dipilih oleh raja, tetapi dia mau mengagungkan nama Tuhan. Dia datang sujud, berdoa, bahkan berpuasa. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pun, marilah kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang dengan penuh keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan sendirinya kita akan memperoleh kekuatan dan segala macam yang bahkan firman Tuhan bilang, apa yang belum kita lihat dan apa yang belum kita dengar, Tuhan akan nyatakan. Amin, saudara-saudara. Amin, haleluya. Ya. Jadi segala sesuatu, jikalau kita mau datang dengan kerendahan seperti Esther, mau mengandalkan Tuhan, mau senantiasa mengagungkan kuasa Tuhan, dengan menyangkal diri, dengan membuang zona nyaman,
dia mau sujud di kaki Tuhan, mau berpuasa, korban tidak mau makan, itu bagian dari yang harusnya kita juga sebagai umat yang mengimani. Di saat orang lagi tidur, kita ambil waktu. Misalkan subuh-subuh kita ambil waktu untuk memberkati Tuhan. Karena seringkali kita hanya meminta berkat. Kita seringkali, Tuhan ampuni saya, Tuhan berikan aku kesembuhan, Tuhan berikan anakku atau pekerjaanku berkat yang melimpah. Itu kan selalu yang terdengar di dalam setiap permohonan kita. Tanpa kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang harus kita sembah dan kita puji. Naikkanlah persembahan kudus kita yang senantiasa layak di hadapan Tuhan lewat puji-pujian. Karena Amin. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bertakhta di atas puji-pujian. Dia Maha Kudus, Dia Maha Berkuasa, Dia Raja di atas segala raja. Oh, yang rela mati menebus umat kita. Semua kita ini umat yang berdosa, telah ditebus bayar dengan darah yang mahal. Jadi kita ini, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Nah, bagaimana untuk menyatakan kasih Kristus? Tentu lewat pujian dan penyembahan kita. Mengangkat setiap hati kita kepada Dia. Dengan ucapan syukur, kita boleh melewati hari-hari hidup yang ada. Kita boleh melewati sukacita yang ada. Karena hanya Dia sumber pengharapan dan kasih karunia. Kalau kita teringat peristiwa bangsa Israel dulu, bagaimana Tuhan Allah menuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, begitu juga Tuhan menuntun kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita, selain kita mengadakan penyembahan, pujian terhadap Tuhan, kita pun jangan lupa untuk mendoakan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini merupakan juga bagian dari biji mata Tuhan. Sekalipun itu hanya dicangkokkan kepada pokok zaitun yang benar, yaitu bangsa Israel, pilihan biji mata Tuhan, kita harus percaya bahwa kita pun bangsa Indonesia adalah biji mata Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan adalah biji mata Tuhan. Nah, bagaimana biji mata Tuhan untuk berdampak di lingkungan kita? Tentu harus ada dapat dibaca sebagai surat Kristus yang bercahaya dimanapun kita berada sehingga nyata kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan. Sekiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar, yang hadir di sini. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mendapat rema dan memperlakukan itu di hari-hari hidup kita. Dan seperti dalam Ulangan berkata, ketika kita berdiri, berjalan, berbaring, ceritakanlah itu kepada anak-anak cucu. Seperti Yosua berkata, perkatakanlah setiap Taurat itu dan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Seperti dalam Yesaya 51 ayat 16 berkata, aku menaruh firmanmu di dalam mulut, aku menaruh firmanku dalam mulutmu. Jadi Tuhan memberi kuasa di dalam mulut kita semua untuk memperkatakan, menjadi saksi, menceritakan kabar sukacita, menceritakan anugerah Tuhan, menceritakan pembelaan Tuhan, sukacita Tuhan. Ya, biarlah sukacita surgawi ada bersama kami di sini, yang hadir sekalipun kita terpisah oleh jarak, namun kita bersatu dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Marilah kita boleh menjadi terang untuk bangsa negara kita, untuk keluarga kita, pribadi lepas pribadi, tetangga, siapapun. Kita menceritakan kabar sukacita ini. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Sabar, ada tamu. Ya, Koko Daniel lanjut. Lanjut. Siapa di antara saudara saya yang ada songket di sini? Ayo. Nah, tolong. Ya, bagaimana tanggapan? Keren. Yang penting kita tetap menghargain, menghormatin sesama kita, apalagi kita sebagai anak Tuhan, selalu sabar, selalu merendahkan diri ya. Ya, merendahkan diri itu yang pokok utama ya. Iya. Kita harus saling mengasihi sesama agama kita, maupun apapun mereka agamanya, kita tetap bersatu ya. Betul. Tidak boleh sombong juga ya. Nah, thank you, terima kasih atas firman-Nya Yanti ya. Tuhan selalu memberkati. Amin, amin. Yesus memberkati. Iya, jadi kita
satu kumpulan TikTok ya, sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, Amin. kita jangan lupa untuk saling mendoakan. Karena semakin hari-hari hidup sekarang ini semakin jahat. Iblis merongrong kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk lebih jauh. Jadi kita pergunakan media massa ini untuk kita memberitakan kabar sukacita lewat pujian, lewat suara-suara kita, penyembahan kita, menceritakan bagaimana karya keselamatan Tuhan terhadap hidup kita. Karena kan kebanyakan kan sekarang ini media massa itu lewat YouTube, lewat apa aja, anak-anak itu sudah banyak yang terjerumus dengan adanya pornografi, nonton-nonton film yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, marilah kita yang ada kita mendoakan biar anak-anak kita, regenerasi kita yang nantinya menjadi tiang-tiang doa kita, tiang-tiang gereja di masa-masa yang akan datang, sekiranya dapat melihat kesaksian hidup kita lewat TikTok ini, bagaimana kita mau ada kerinduan untuk menceritakan kabar sukacita. Ya. Haleluya. Kan? Ya. Penginjil-penginjil yang tersebar dimanapun, entah secara analog maupun lewat media massa apapun, kita doakan supaya tersebar. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, pergi dan jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kita itu harus kuat, berdiri teguh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Iya. Saling menguatkan. Teguh di dalam satu persekutuan tubuh. Karena Yesus adalah kepala di dalam satu persekutuan tubuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di roomnya anak kaya Yanti. Tuhan memberkatin, memberi jalan-jalan yang terbaik. Mari kita tetap memuji, menyembah, menghormatin kerajaan kita. Ya. Jadi kita angkat pujian kita lagi, Yos. Enggak berdoa dulu enggak? Oke, sekarang Ayah berdoa mau lagi kita, Hos. Oh iya, Ayah berdoa untuk firman. Iya, Ayah yang berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Ya Yesus. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Ya Yesus. Bahwa Engkau ada saat ini, detik ini, atas urapan-Mu Tuhan. Yang sungguh luar biasa untuk kami semua Tuhan. Ya Yesus. Pakailah kehidupan kita semua Tuhan. Ya Yesus. Selalu mengiringi, mengikuti langkah-langkah-Mu. Ya, kami ingin bersaksi mengenai firman-Mu. Kami ingin menyelamatkan anak-anak-Mu yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus. Tuhanku, yang sungguh ajaib. Kami percaya Tuhan atas kerjaan-Mu nih Tuhan. Engkau sudah memberikan kami talenta melalui TikTok di roomnya ini Tuhan. Ya Yesus, kami percaya ini bukan besar kebetulan. kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, saya ingin bersaksi. Ya sudahlah ya. Hanya Tuhan ya. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita saling mendoakan. Kepada siapapun yang mau meminta berdoa kepada kita doakan. Sebelum kita doakan kepada saudara kita fokus dulu ya. Fokus dulu ya kepada Tuhan. Minta urapan Tuhan supaya yang kita doakan disembuhkan, dipulihkan. Itu ya kekuasaan kita ya atas Roh Kudus kita ya. Terima kasih Bapa surga. Apa yang Kau berikan pada kami pada hari ini sehat walaupun ya tidak ada kekurangan apapun. Dengan semangat. Terima kasih. Amin. Tolong. Haleluya. Saya request lagu Allah yang bela Pak Niko. Memang kita di dalam kehidupan kita dia banyak sekali penggumul. FM mode. Bluetooth mode. Connected. Ini signal sering naik turun ini. Oke, nggak apa-apa Yanti.
pujian Allah yang bela. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ayah bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Haleluya. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang kuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Terpujilah namanya. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang adalah pujian. Terpujilah bagi nama Yesus. Ya, makasih yang sudah bergabung, Yoyo, Antoni, Anomis. Ya. Halo Ayoyo, makasih udah bergabung. Ya. Masih Anak ayah sudah bergabung. Ya, Beli, makasih udah bagus Arianta. Beli, makasih udah bergabung. Sebenarnya ini Ayah, ini waktunya ruang untuk kesaksian kita. Jadi masing-masing kita memberikan kesaksian bagaimana pernyataan Tuhan di dalam bulan September berjalan, atau mungkin tahun berapa yang lalu penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang kita rasakan. Di sini kita bisa menceritakan. Misalkan Ibu Tresia atau Cinta atau Malingga atau Lazarus yang ada kesaksian sekiranya dapat dibagikan untuk dapat saling menguatkan. Monggo. Silakan. Monggo, Ya. silakan. Mungkin dari saya Bu ya. Oh iya, silakan. Oke, saya sendiri masih mahasiswa, sudah semester akhir. Oh gitu. Dan ya, di sini saya mau menyaksikan bagaimana liku-likunya ketika saya menghadapi skripsi gitu ya. Dan sempat saya sudah nyerah gitu ya. Dan saya sudah beritahu abang saya sudah bilang sama bang sepertinya saya udah nggak bisa wisuda tahun ini gitu. Dan di situ abang saya merasa nggak nyaman dan merasa sepertinya ada rasa kecewa di situ. Dan saya pun udah kayak benar-benar udah nyerah dengan skripsi gitu ya. Tapi ketika saya bilang, Tuhan kok selama 4 tahun saya sudah menjalani, dan saya awali dengan berdoa, dan saya berkomitmen untuk bisa selesai tepat waktu gitu, tepat 4 tahun selesai gitu. Tapi semuanya amburadul jadinya ketika saya menghadapinya itu, dan kadang saya kayak mengandalkan kekuatan sendiri gitu, dan teman-teman udah pada selesai sidang dan saya sendiri belum gitu. Dan ternyata saya salah teknis, saya ada data yang salah gitu, dan pas saya kerjain di situ banyak problem
dan sempat kayak saya bilang dengan teman-teman saya, sepertinya saya deh yang tidak bisa wisuda tahun ini, saya sendiri gitu. Dan itu benar-benar saya ngerasain bahwa gimana ya caranya untuk bisa saya selesai tahun ini. Terus aku bilang sama Tuhan, ketika saya berjalan dimanapun saya pergi, Tuhan, saya bingung dengan apa yang saya hadapi saat ini, dan saya tidak tahu dengan cara apa yang saya harus lakukan. Tuhan, benar, selama ini saya sudah berusaha, Tuhan, tapi sepertinya nggak ada titik terangnya gitu. Dan terus saya berdoa kadang tidak bisa tidur gitu ya, sepanjang malam nggak bisa tidur, hanya memikirkan skripsi. Terus saya kadang diajak teman nggak mau keluar, kadang ayo disemangatin juga sama teman. Saya tidak terlalu respon dengan hal itu, dan saya benar-benar trauma dengan ketika masalah itu yang saya hadapi. Tapi terus saya dengan caranya Tuhan lagi, iya, kayak menguatkan lagi itu. Terus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan gitu. Terus bilang gini, Tuhan, aku punya Tuhan, selama ini aku punya Tuhan gitu. Di luar sana banyak teman-teman saya yang mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka beda dengan ini. Saya harapan saya sama Tuhan itu sangat besar sekali, dan saya percaya bahwa ketika saya berjalan dengan Tuhan, jalan yang terbaik itu yang Tuhan percayakan buat saya, orang yang percaya kepada Tuhan, yang bisa mengandalkan Tuhan gitu. Terus saya bilang, Tuhan, dengan cara apa untuk bisa saya lulus tahun ini? Udah dekat sekali waktunya, Tuhan. Saya udah mau nyerah gitu. Dan juga dengan saya angkatan perdana juga di jurusan pertama, angkatan perdana di kampus jurusan kami, dan saya juga ambil judul yang belum ada yang ngambil ya, belum ada kakak tingkat juga ya, belum ada kakak senior gitu, karena memang kami angkatan perdana gitu. Dan saya ambil judul yang beda, dan di situ saya bingung dengan judul saya sendiri yang saya angkat gitu. Dan ternyata saya salah teknis ambil pengambilan data di lapangan. Dan terus saya bilang, aduh, udah nggak bisa lagi Tuhan, saya wisuda tahun ini udah nggak bisa Tuhan, udah nggak bisa. Terus aku mikir lagi, Lazarus, kamu udah selesai bab 1, bab 2, kamu udah selesai sidang proposal, kok di tahap akhir ini kok kamu nyerah gitu. Terus aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa janjimu iya dan amin, Tuhan. Gitu. Tuhan, aku percaya banget Tuhan kalau aku bisa, Tuhan. Gitu. Tuhan, teman-temanku sudah selesai, aku kenapa enggak? Aku bisa dong, Tuhan. Gitu. Akhirnya aku coba fokus dan nggak bisa, nggak tidur siang malam, itu cuman fokusnya di situ gitu. Dan aku selalu bilang sama Tuhan, kenapa ya Tuhan, waktu itu aku kayak berapi-api datang sama Tuhan, dan tiba-tiba di tahap terakhir ini kok aku kayak up down ya, kenapa, ada apa dengan diriku Tuhan, kayak gitu. Terus teman-temanku udah support, bahkan dosen juga udah support gitu. Terus aku bilang, iya benar, ternyata kamu Lazarus yang salah. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kamu, tapi kamu yang salah. Amin. Teman-temanmu tidak salah dengan kamu, tapi kamu yang salah. Di situ aku coba hubungin abang lagi, bang doakan aku gitu. Terus aku udah kasih tahu orang keluarga juga, papa mama juga udah bilang, kayaknya aku benar-benar nggak bisa wisuda deh tahun ini. Udah bilang juga semua gitu. Teman-teman saya pun udah saya bilang, terima kasih buat kalian, terima kasih buat dukungan kalian buat aku selama ini juga gitu. Dan di situ tambah disemangatin lagi sama teman-teman gereja, teman-teman CG ya, ada connect group gitu ya. Di situ disemangatin lagi, dan di situ didoakan lagi, terus-menerus didoakan. Dan teman-temanku bilang gini,
Lazarus, kami cuma membantu kamu dalam doa, tetapi kamu yang berusaha sebaik mungkin. Nah, betul. Ya, kamu yang berusaha sebaik mungkin, dan kamu percaya bahwa campur tangan Tuhan itu senantiasa ada buat dirimu. Amin. Benar kok, aku gemes. Dan Iya. di situ teman-teman datang di kos, teman-teman ngajak untuk berdoa bersama, untuk bisa aku ngelewatin gitu, ya. Dan di situ benar-benar aku merasakan bahwa kuasa doa itu Amin. sangat besar gitu ya. Aku benar-benar sangat berkuasa banget. Dan hal itu aku ngerasain dengan aku udah benar-benar menangis dengan teman-teman. Menangisnya Doa itu orang bukan benar besar kuasanya. Ya. benar sekali. Jadi di situ dengan teman saya, dengan sahabat saya sendiri, dengan teman CG saya sendiri tuh kayak itu seumur-umur saya menangis. Aku bilang, aku nih cowok gitu ya. Tapi menangisnya itu bukan yang pelan-pelan, tapi teriak minta ampun menangisnya. Di situ benar-benar saya punya sahabat juga yang benar-benar support ya, seperti yang kayak, wow, terima kasih Tuhan bahwa benar ada sahabat yang seperti kakak dari saudara kandung juga itu ya. Tapi ada juga sahabat yang kayak mendatangkan kecelakaan nih. Tapi kayak aku merasakan sahabat yang dekat itu kayak sahabat itu yang wow, seperti yang benar-benar apa yang dikatakan Alkitab gitu. Dan di situ dia bilang, waktu itu teman sahabat saya dia, kalau kamu belum sidang, aku nggak akan pulang. Kalau kamu belum sidang, aku belum pulang. Dan kalau aku belum dengar kabar kalau kamu udah selesai, aku izin, aku kasih tahu mamaku kalau aku nggak bisa pulang. Dia bilang begitu dan di situ saya merasakan sesuatu yang wow. Thank you banget Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan mengirimkan sahabat yang begitu baik buat aku. Haleluya. Dan ternyata selama ini sekian banyak yang sahabat-sahabat yang selalu dekat dengan aku, yang tahu baik tentang aku, dan Tuhan begitu luar biasa caranya kayak gini. Iya. Terima kasih banyak Tuhan gitu. Dan Iya. di situ satu malam sehari waktu itu saya nggak makan. Dan di situ kayak Tuhan, kok aku nggak ada rasa ini ya, nggak ada rasa lapar ya, kenapa ya, gitu. Dan ternyata memang di situ ada rencananya Tuhan dan bilang kamu fokus, kamu bisa gitu. Dan di situ aku kerjain, aku konsultasi dengan dosen, dan dosen pembimbing saya dengan perbedaan pulau ya, perbedaan kota. Dosen pembimbing saya di Jogja, saya di Kalimantan. Dosen saya yang satu ada sibuk di Batam, di satu lagi dosen tidak bisa diketemui. Di situ saya, Tuhan gimana caranya gitu. Di situ saya panik, ragu, dan terus saya berdoa lagi sama Tuhan, tinggal berapa hari Tuhan, tinggal 3 hari gitu. Seharusnya saat sidang skripsi tanggal 10 Agustus ya. Tuhan udah tanggal 7 nih Tuhan, gimana? 3 hari Tuhan. Aku belum selesai semuanya, belum kelar bab 1 bab 4 bab 5 belum kelar gitu. Akhirnya sampai pada tanggal 10 saya tanya lagi dengan dosen pembimbing, Bu, gimana, apakah bisa diperpanjang waktunya, tanggalnya untuk saya bisa selesai skripsi gitu. Dosen pembimbing bilang, kamu kerjakan dulu, kamu fokus saja dulu, seperti apa, nanti kamu bimbingan lagi, oke. Di situ saya, sepertinya ada keringanan nih gitu. Dan di situ puji Tuhan banget, sampai keringanan, sampai tanggal 2 September. Itu di luar dugaan. Dan udah pada bilang, dosen-dosen saya bilang yang lain, teman-teman pada bilang, kalau kata dosen-dosen, kalau udah lewat dari bulan Agustus, udah nggak bisa. Bisa saja kamu sidang, tapi wisuda kamu pasti bakal ditunda tahun depan. Gitu. Ternyata nggak demikian. Ternyata dari pihak kampus bilang, dari pihak jurusan bilang bisa.
Dan puji Tuhan saya ujian skripsi itu pada tanggal 2 September dan situ tanggal 2 September saya sidang skripsi dan tanggal 6 September saya yudisium. Di situ waktu yang singkat banget. Dan saya nggak duga yang tadinya teman-teman banyak banget revisian, di situ saya sorry, kok logat suara dari pernah kok dengar ya. Nah, di situ di tanggal 2 September hanya 4 hari gitu. Di tanggal 6 itu bisa yudisium, di pengumuman kelulusan. Yang tadinya yang teman-teman saya banyak revisian, di pas giliran saya di skripsi saya cuman dua nomor yang direvisi. Bayangkan, yang tadinya aku berpikir aku panik, bakalan banyak revisi aku nih gitu, karena kalau terlambat banget ya, bakalan banyak revisi kayaknya gitu. Ternyata cuma dua nomor aja yang harus saya perbaiki dengan tingkat. Nah, itu puji Tuhan banget yang aku nggak duga, ternyata memang rencana Tuhan. Hanya ternyata kamu aja Lazar yang panik dengan hal itu, kamu aja yang nggak fokus. Dan puji Tuhan banget, itu kebaikan Tuhan nyata buat aku. Dan Amin. dan juga ya waktu itu pernah aku ngobrol juga tentang teman-teman TikTok juga. So terima kasih banyak, ini kesaksian yang dimana Tuhan tolong ketika kita benar-benar percaya sama Dia, asalkan kita fokus sama Dia gitu. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Bunda. Oke. Terima kasih atas kesaksian yang luar biasa. Di sini saya kutip kesaksian yang ada ini, saya klaim di dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 91 ayat 14. Jadi orang yang sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan meluputkan, aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Lazarus bukan hanya disembuhkan, tetapi dibangkitkan, sudah mati 4 hari. Jadi itu peristiwa mujizat yang luar biasa, apalagi dengan perihal mata kuliah. Tuhan akan membentengi, Tuhan akan meluputkan dari kegagalan, Tuhan akan mengangkat, dan asal benar-benar kita melekat dan mengenal hati Tuhan. Benar tak saudara-saudara? Ya, amin. Jadi segala sesuatu, bila kita berseru, ayat 15 berkata dalam Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Amin. Jadi janji firman Tuhan ya dan amin. Dan apabila firman sudah keluar, tidak sia-sia dia kembali. Karena firman dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita ini hidup semua oleh karena firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman adalah suara Allah. Dia memberikan kuasa kepada kita lewat bibir mulut mengakui. Ya, ada yang lain yang mau bersaksi, monggo. Siapa? Cinta mungkin mau bersaksi atau Malingga? Monggo. Cinta, silakan Cinta, bersaksi Cinta. Malingga silakan. Nanti. Ya, saya Shalom, selamat pagi, makasih yang baru bergabung. Siapa yang bersaksi? Cinta apa saya? Boleh, siapa duluan? Gak apa-apa. Udah, Malingga aja. Aku mau masuk kerja, Bun. Oh iya. Oh iya. Nanti kalau pamit Monggo, Malingga. Ya, saya bersaksi sedikit, yaitu mengenai suatu usaha. Pada tahun 2002, saya membuka usaha menjual material bangunan.
tahun 2002. Saya membuka material bangunan sekitar 4-5 tahun usaha, ya bisa dikatakan ya, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi habis itu ya bagaimana ya, apa yang ada pun semua habis. Apa barang yang didagang pun habis. Jadi sampai tahun 2022, tepatnya ini bulan 9, saya bulan 6 beralih usaha membuka kedai kelontong. Ya biarpun sangat letih karena kedainya buka 24 jam. Ya, tapi biarpun sedikit demi sedikit, tapi saya rasakan berkat Tuhan itu luar biasa. Amin. Bahkan sewaktu saya membuka material itu, ya memang berkat sangat berlimpah. Tapi ya mungkin itulah teguran dari Tuhan. Sebab saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya juga bekerja di gereja. Ya mungkin Tuhan menegur saya. Bagaimana layanan kamu terhadap jemaatmu? Tapi ya puji Tuhan, ya sampai sekarang ini ya masih diberikan Tuhan berkat. Biarpun sedikit demi sedikit ya mengejar recehan, tapi ya saya merasakan kuasa Tuhan itu luar biasa. Bahkan istri saya juga sakit diabetes, bahkan sekarang ini juga sudah disuntik insulin. Jadi ya buat bunda semua, teman-teman, mohon doa dukungannya juga ya biar istri saya juga sehat. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 putri, dan anak yang paling besar sudah menikah mempunyai 1 cucu putri. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa yang saya terima. Jadi inilah kajian saya, ya mohon doa dukungannya biar saya juga sanggup untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh umat manusia, khususnya kita yang beragama Kristiani. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, Sebentar kesaksian aja yang luar ya, biasa. 5 menit Kak. 5 menit Oh iya. sebentar ya. Iya. Shalom semua yang hadir. Shalom. Semoga menjadi berkat apa yang saya saksikan sekalipun beberapa menit ya. Iya. Saya ini asalnya dari Kedar, orang yang tidak percaya, dan keluarga saya bukan orang percaya sama sekali. Pada tahun 1997 saya dikaruniakan seorang anak pertama laki-laki. Di situ saya mengalami pendarahan dari 40 hari anak saya sampai pada anak saya 2,5 tahun. Tidak berhenti, ngegosok, nyetrika, adu jalan sampai berapa kilo aja pulang keluar darah. Diponis sama dokter itu sudah terinfeksi dari rahim. Dari situ saya berdoa secara agama kepercayaan saya dulu, bahkan waktu saya sholat tahajud, bahkan mungkin subuh pun saya nggak mau bangun, nggak ngelihat matahari, itu lebih baik saya hilang dari dunia ini mungkin waktu itu ya, saking putus asa. Tiba-tiba dengan caranya Tuhan itu, saya dengan kebingungan saya dari manapun agama yang menyembuhkan saya, karena saya udah kelima, ya saya akan percaya. Saya udah ke kiai, bahkan ke kelenteng, kemana, karena mertua saya juga kan orang Tionghoa. Itu nggak ada kesulitan. Tapi suatu saat penginjil itu datang, saya bingung, yang dibawakan firman waktu perempuan pendarahan itu ya. Ya, betul. Aduh, bagaimana ini Pak Pendeta? Yang saya tahu kan ini Alkitabnya mesti dirobek, apa dibakar, diseduh, dijadiin kopi. Saya bingung. Pendeta hanya bilang nanti Tuhan bekerja, bagaimana kerjanya gitu kan. Tapi dari situ proses-proses Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba karena aku hobinya nyanyi dari muda, dari anak-anak, ada salah satu temen
Kristen, masih saudara ngajak ke gereja nyanyi, aku ikut nyanyi pas itu perjamuan kudus waktu itu. Di perjamuan kudus itu aku sampai heran-heran orang kok menyanyi menangis, puji-pujian menangis, itu kayak orang gimana ya? Saya jadi kebingungan, tapi pas saya merem itu saya juga ikut nangis gitu. Kenapa Puji aku Tuhan. ikutan nangis? Berarti Gengsi penyertaan dong Roh ya. Kudus. Iya. Ya, dari situ pas perjamuan kudus namanya itu Pak Elkana, kebetulan Pak Elkana juga sama-sama dari Kedar. Ya waktu itu ya memang saya jujur aja kegeeran waktu itu sama Tuhan. Karena waktu itu yang saya tahu itu Isa Al-Masih itu menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Waktu itu perjamuan kudus itu saya ikut-ikutan angkat roti, makan gak ya? Pas saya makan tuh, setelah makan, perasaan itu hati saya sendiri yang merasa, itu orang lain mungkin nggak merasakan. Ini kayaknya cocok banget obat ini buat saya, karena itu sakral, itu di seberang itu obat namanya kan. Iya. Cocok banget perasaan sama hati saya pas setelah habis roti, makan minum anggur, ya. Anggur. Saat itu ada penyembahan, hamba Tuhannya itu berbicara seperti ini. Bagi yang sakit disembuhkan, yang putus asa dikuatkan, dipulihkan. Satu lagi yang itu saya nantang waktu itu, kalau benar-benar itu Yesus itu adalah Isa yang saya percayakan, itu sembuhkan dulu saya baru percaya gitu kan. Banyak perjalanan saya waktu itu Tuhan proses sampai hamba Tuhan datang. Saya usir, saya kan hanya iseng-iseng gitu kan, dagingnya saya ini. Tapi tiba-tiba suatu waktu kita dijadwal sama tim gereja, saya sendiri untuk ke Hosana di Cikarang itu, saya di check up. Waktu itu mungkin pas hati saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat saya nggak peduli keluarga saya mau buang saya apa. Kenyataannya memang seperti itu awalnya, dan akhirnya juga keluarga saya dimenangkan dengan kasih karunia Tuhan, dengan cara Tuhan. Itu vonis dokter waktu di Cikarang itu, di Hosana itu gejalanya apa? Saya bilang saya punya anak laki-laki 2,5 tahun. Setelah itu saya ada pendarahan dari 40 hari. Aneh saya ceritain semua, terus ada benjolan bahkan yang keluar dari lubang rahim. Terus lagi ada infeksi dan diagnosa dari rumah sakit saya bawa yang rumah sakit sebelumnya. Begitu dicek spesialis dalam sama kandungan di situ. Di spesialis dalam pertama bersih, yang spesialis kandungan. Dokternya ini malah berbicara, jangankan ibu sudah punya anak, rahim ibu aja ada tanda-tanda perubahan. Oh saya ngambek gitu, anak saya itu lahir dari mana dok gitu kan, masih malum lah kalau orang Sunda kan debatnya itu luar biasa, ngeyel. Iya. Anak saya susunya ini saya sebutin waktu itu. Tapi waktu itu saya dengar bisikan di sebelah kanan kuping saya. Bu, dikasih rahim baru sama Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan ibu. Dari situ baru saya tersungkur di meja dokter. Tuhan, mulai hari ini saya percaya benar-benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Waktu itu tahun 1999. Dan sampai hari ini keyakinan saya, keteguhan saya, bahkan ada banyak peristiwa mungkin orang lain tidak sanggup menjalani. Saya berjalan bersama Tuhan dan saya penuh serahkan hidup saya sama Tuhan. Amin. Itu aja mungkin kesaksian sementara buat saya, dan lebih panjang lagi bapak saya dan ibu saya juga ikut sama Tuhan usia 72 tahun. Berikan kemuliaan saya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya, Kak. Amin. Ya, Bang Malinda. Amin. Bang Rio. Tetap semangat. Iya, aku mau masuk kerja dulu nih. Oh iya. Tetap semangat ya. Semuanya. Anak cinta tetap semangat. Amin ya, makasih doa-doanya ya dalam pekerjaan ya. Iya. Amin ya. Berkati, dadah. Iya, dadah. Bagaimana, ada lagi yang mau bersaksi? Pak Rio mungkin? Luar biasa ya, Bu Cinta ya. Amin. Kesaksian yang luar biasa. Di mana penyembuhan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Dia cuma bilang begini, asal kujama jumbai jubah,
Tuhan dapat merasakan kekuatan. Ada satu kekuatan yang dahsyat yang keluar dari tubuhnya sampai dia berpaling dan menoleh ke belakang. Siapa yang memegang jumbai jubah saya, kok sepertinya ada kekuatan yang keluar. Ya. Jadi iman itu adalah satu keyakinan, kekuatan. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, yang kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Ya. Jadi kita harus selalu berpikir kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Karena seringkali kita hanya mau percaya kalau yang kita lihat nyata. Padahal yang kita lihat nyata itu semua fana, yaitu tubuh. Tetapi jiwa kita terbuka di hadapan Tuhan, kita mau melihat perkara yang tidak kelihatan, namun kita percaya. Karena mujizat Tuhan sungguh luar biasa, sungguh heran dan ajaib. Ya. Bagaimana Ayah mungkin yang mau bersaksi? Atau Pak Rio, dipersilakan. Pak Rio, silakan Pak Rio. Saya kayaknya belum ada. Oh, belum ada ya. Makasih. Terima kasih. Ayah, bagaimana Ayah? Ayah. Ya, ya. Ayah belum dulu ya, Ayah ya. Ayah ini masih dalam minggu-minggu ini. Dalam minggu-minggu ini Ayah lagi sakit kepala, sakit bener kepala Ayah ya. Tetapi Ayah lawan ya. Iya, betul. Ayah lawan ya, segala roh-roh jahat, segala penyakit di leher Ayah ini ya. Iya. Dalam seminggu ini Ayah lawan ya, tidak ada mustahil tuh kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita lawan. Kalau Ayah tuh nggak pernah mau ke dokter tuh nggak pernah, hanya Tuhan dokter Ayah yang Amin. luar biasa. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh saya bersaksi singkat ya? Boleh Bunda, boleh. Iya. Oke. Kalau saya, kesaksian hidup saya itu terjadi 2010. Aku itu pernah mengalami yang namanya marah sama Tuhan. Saya sedih, kecewa sama Tuhan karena suami saya dalam keadaan sehat. Waktu dia pergi kantor pagi hari itu, terus saya sama anak saya disuruh pergi ke provinsi untuk belanja karena kebetulan ada sekolah katekisasi. Jadi mempersiapkan untuk alat-alatnya, baju atau apa, baju putih yang nantinya kalau diteguhkan dalam katekisasi itu sudah ada. Terus apa yang terjadi, saudara? Waktu saya pergi ke provinsi, saya tahu suami saya pergi ke kantor. Nah, saya pergi pagi itu, sebelumnya kita sarapan bertiga makan bubur Manado. Nah, waktu kita pulang ke rumah itu dari sarapan, suami saya bilang sama anak saya, "Dek, nanti jangan tinggalkan mama ya. Papa sudah mau pergi ke kantor, mungkin langsung lurus ini, ndak balik lagi." Tapi saya ndak terpikir kalau kalimat itu justru menjadi kenyataan, istilah kata dia pergi dan tidak kembali. Jadi saudara-saudara, waktu saya pergi ke provinsi, itu pagi, saya pulang kurang lebih 6:30 malam. Suami saya sudah meninggal dari jam 3 sore. Itu suatu hal yang betul-betul menghantam jiwa saya. Saya menangis sampai terkencing celana, saudara-saudara. Saya menangis, terasa kayak sudah tidak ada rasa gitu. Kayak pandangan kosong. Saya pergi antar suamiku ke rumah sakit dengan keyakinan bahwa dia itu cuma pingsan, padahal sudah kaku. Dan ternyata setelah diperiksa dokter itu sudah meninggal 3 jam yang lalu. Betapa saya memang betul-betul merasa terluka, merasa hilang harapan, merasa pokoknya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa hal ini bisa terjadi Tuhan sama hidup saya? Ya. Akhirnya saya pun melewati hari-hari hidup saya itu yang tadinya suami saya itu kan penatua dan bendahara jemaat bertahun-tahun. Saya juga pernah menjabat jadi diaken karena kebetulan Protestan. Jadi saya waktu itu dengan tadinya taat, pergi ibadah rajin, saya cuma bertahan 1 tahun semenjak suami saya meninggal. Selebihnya saya itu hidup sudah ndak karuan. Saya terbang ke Jakarta, saya mencari jati diri saya mencari penghiburan di dunia. Saya pergi karaoke, saya sempat merokok, minum soda yang mengandung alkohol itu yang sari buah itu, yang 4,8
persen itu kan ada mengandung alkohol supaya saya bisa tidur, saudara-saudara. Tapi ternyata tidak. Di saat saya minum itu, saya tertidur. Tapi ketika saya bangun, saya merasa terluka lagi. Saya menangis lagi. Kenapa Tuhan? Nah, suami saya itu pacar saya sampai meninggal. Saya pacaran 9 tahun tidak pernah ganti pacar. Dan saya menikah 16 tahun dikaruniai 1 orang putra. Jadi saya itu akhirnya saya kayak ada satu kekuatan, saya memberikan semangat untuk anak saya. Tapi sekalipun saya memberikan dorongan semangat untuk anak saya yang setidaknya sudah mulai kayak depresi, saya pun tidak di jalur yang sesuai firman Tuhan. Saya dengan keinginan sendiri, dengan mau pergi sama teman-teman, hanyut dengan dunia, saya menyanyi karaoke. Yang seharusnya janji iman saya itu, saya mau mempergunakan bibir mulut saya, pita suara saya ini, memuji Tuhan, menyampaikan pujian kepada Dia, penyembahan kepada Dia. Justru saya pergi menyanyi di karaoke, lagu rohana, lagu untuk dunia. Nah, makanya saya pernah mengalami lupa kalau ketika saya ditunjuk jadi singers, saya jadi lupa untuk memperkatakan lagu-lagu rohani. Karena Tuhan marah. Kamu sudah punya janji memuliakan Tuhan lewat suara, kok kamu terjun pergi ke karaoke, menyanyi live lagu rohana, lagu pance, lagu Meriam Belina yang membuat saya semakin hanyut. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang saya lakukan melawan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mulai dari situ saya mulai sakit. Saya mendapat kolesterol dengan jumlah 400 kolesterolku, asam uratku 9, darahku tinggi, sampai akhirnya pada tahun 2015, itu lagi hot-hotnya saya merokok. Ini kesaksian hidup saya benar-benar ini. Saya merokok waktu itu. 2015 saya mengalami kecelakaan. Jadi motor yang saya tumpangi itu, Gojek, itu ada anjing yang menyeberang dan akhirnya saya terpelanting. Padahal penurunan tidak terlalu cepat, tapi karena memang caranya Tuhan untuk mau tangkap saya kembali, Dia membuat saya menjadi terpelanting dan kepala saya ini terbentur di aspal sehingga robek dan harus dijahit. Ya, shalom, selamat pagi juga Bung Theo. Dan saya akhirnya pingsan dan harus dijahit dan harus diopnam, harus diinfus. Itu 5 hari. Jadi luar biasa cara Tuhan untuk menangkap anaknya. Karena sesungguhnya Tuhan lebih tahu isi hati kita. Kita sering mau berontak sama Tuhan, tetapi mau berontak apapun, sejauh apa kita mau lari di hadapan Tuhan. Tapi kalau memang kita merupakan pilihan anak Tuhan yang Dia peduli dengan kita, karena Dia tahu isi hati kita, Dia tetap tangkap. Dan akhirnya saya dipulihkan sembuh dari sakit. Dan pada tahun 2016 saya pergi ke Jakarta bawa anak saya untuk sekolah ke lautan. Dan puji Tuhan terlewatkan dengan begitu penyertaan Tuhan. Dan akhirnya tiba di tahun 2018 aku harus ke Surabaya karena anakku sekolah juga mau ambil ATT 5. Jadi saya percaya ini bukan karena kekuatan saya pribadi, tetapi betapa penyertaan Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati dan Dia tahu bagaimana anak-anaknya. Jadi saya sendiri pun heran. Amin. Kok saya tadinya ada di Surabaya, kenapa saya ada di Kediri? Jadi saya teringat peristiwa Abraham bapa dari segala orang yang beriman, yang percaya. Karena imannya dia keluar dari Ur Kasdim. Dia bawa Lot dan dia mengatakan kepada Lot, jikalau engkau ke kanan aku ke kiri. Di situ saya mengklaim firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai saya, berarti Tuhan akan menuntun. Ketika Dia pilih saya harus di Kediri, berarti di sini saya yang Tuhan persiapkan. Tuhan percayakan saya untuk membenahi diri saya, sikap saya, kehidupan lama saya. Jadi kemarin pun saya sebenarnya sudah pulang waktu tahun lalu, karena saya di sini dari 2018 akhir, saya di sini dan sampai mengalami corona apa semua. Terus saya pulang ke Manado itu tahun lalu. Saya sebenarnya berpikir sudah tidak mau kembali ke sini. Tapi cara Tuhan lain. Anak saya telepon harus balik ke sini karena dia ada mau lamaran. Jadi saya percaya itu cuma sebagai cerita. Tetapi memang Tuhan menginginkan saya itu harus ada di Kediri. Karena Tuhan mempersiapkan lahan untuk saya di sini. Pelayanan saya itu di sini. Karena kalau seandainya saya tetap di Manado, pasti saya akan terjebak lagi dengan
lingkungan yang seperti dikatakan kebiasaan yang baik akan dirusak oleh kebiasaan yang buruk. Jadi Tuhan tidak mau saya ada di Manado. Akhirnya Dia kembalikan saya pas waktu Jumat Agung saya terbang ke sini. Jadi dengan penuh keyakinan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jikalau ini memang merupakan bagian dari rencanamu, biarlah semuanya hamba serahkan menjadi kehendak-Mu. Dan puji Tuhan, saya pun sekarang berada di Kediri di sini dan saya bertugas sebagai singers dan dipercayakan juga menjadi pendoa syafaat. Saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi karena kasih karunia Tuhan sehingga ini boleh terjadi. Saya bergabung dengan GPPS Kasih Karunia di Kediri Kota. Jadi, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, haleluya, kita mengandalkan Tuhan, melekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak ada kekuatan apa-apa. Kita hanya terbuat dari setitik debu. Jadi kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Iya. Terima kasih. Mungkin itulah menjadi kesaksian saya. Amin. Iya, betul. Pergaulan yang buruk biasa bisa kesaksian kebiasaan yang baik, ya betul ya. Tuhan selalu memberkati. Tuhan selalu memberkati anak saya Yanti di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya, tidak ada mustahil. Tuhan kita sungguh luar biasa ya, untuk anak-anaknya yang setia mengikuti Tuhan. Tuhan kita dahsyat ya. Amin. Tuhanku Yesus, terima kasih atas karunia-Mu Tuhan yang Kau sudah berikan kepada anak saya Yanti ya. Amin. Haleluya, Terima kasih. Tuhan. Terima Haleluya, kasih. haleluya. Amin. Ini karena saya kan nanti sore ada mau bertugas, saya mau siapkan lagu-lagu. Jadi kita mau tutup ya. Ya. Kita tutup dulu untuk sementara, nanti kan besok bisa bergabung lagi. Ya. Jadi untuk lagi bergabung ya besok. Saya kalau biasanya jam-jam seperti ini saya biasa bisa ada waktu. Iya, betul ya. Iya, Pak Theo. Iya, Bung Theo. Terima kasih ya. Ya. Tahu kita besok ya kan ya. Iya, jadi untuk mengakhiri saya bawa ya dalam doa. Iya. Mari kita satu dalam doa. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang kami sapa oleh anakmu Yesus Kristus. boleh? Iya, benar. Gimana? Iya, Pak Rio. Boleh saya Gimana? titip dua? Ya. Kesehatan aja tubuhku. Oh, titip doa. Kesehatan. Oh, doa kesehatan. Titip doa untuk buat saya. Oh, iya. Tutup doa untuk kesehatan Rio ya. Tutup doa untuk kesehatan. Oh, iya. Benar. Terima kasih. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapak surgawi, Bapak yang kami sapa melalui anakmu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu sekalipun hanya lewat TikTok. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dengan setiap kesaksian yang kami ceritakan, itu merupakan bagian dari anugerah-Mu Tuhan, yang harus kami ceritakan bahwa sesuai dengan firman-Mu, bahwa kita harus menceritakan kepada siapapun ketika kita berdiri, berjalan, berbaring. Harus kita ceritakan karya keselamatan-Mu, karya pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang sumber penyembuh kami Tuhan. Pak Rio yang saat ini dalam keadaan sakit, mari Tuhan. Engkau pulihkan jiwanya Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan. Karena Engkau tahu setiap hati yang senantiasa mau berseru kepadamu Tuhan. Kami pun bersyukur kalau Ayah Daniel Effendi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Semua bukan karena kebetulan, tetapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau mempersatukan kami sebagai satu persekutuan iman kepadamu, sebagai satu tubuh-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh selalu saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan di dalam setiap tingkah laku kami, menceritakan karya-Mu. Bagi Malingga juga sebagai hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan, di dalam berbagai-bagai hal yang dia alami Tuhan. Mari Bapak Engkau pulihkan Tuhan. Jika ada sesuatu yang menyimpang dari hadapan-Mu, Engkau pulihkan Tuhan. Karena segala sesuatu terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan setiap pribadi kami lepas pribadi. Semua
semua yang bergabung di dalam room ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau sertai kami Tuhan. Di dalam setiap kerinduan kami. Entah di dalam kelemahan tubuh kami Engkau kuatkan Tuhan. Entah di dalam kesakitan tubuh kami Engkau penyembuh kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan. Kami percaya Bapa, di dalam Engkau ada jalan dan kebenaran dan hidup. Ada jalan keluar Tuhan. Biarlah Engkau mau pakai kami Tuhan untuk menjadi terang cahaya-Mu yang dapat dibaca oleh setiap orang yang berjumpa Tuhan dengan kami. Agar kami dapat menyatakan kemuliaan-Mu. Bahwa hanya Engkau lah Allah yang patut kami sembah dan kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa yang terikat di bumi terikat di sorga Tuhan. Biarlah selalu sukacita surgawi ada bersama kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Ya. Terima kasih. Ya. Shalom ya semua ya. Sampai jumpa ya. Shalom. Ya, sampai jumpa besok ya. Ya. Shalom. Haleluya, haleluya. Kenal lagi Haleluya. lagi ya. Ya. Terima kasih Iya, penuh iya. memberkati. Terima kasih. Shalom. Iya, terima kasih semuanya ya. Shalom.